Audiobook The Doll, penulis Dina Elsa. Chapter 1. Malam Tahun Baru. Marissa Scott ditarik ibunya ke pintu dapur apartemen mereka. "Kenapa kau tidak pernah bilang kalau kau berteman dengan anak gadisnya keluarga Zeppo?" tanya ibunya. "Aku tidak pernah berteman dengannya, Bu." Mari menarik tangannya yang ditahan oleh Judith, ibunya. "Dia berteman dengan Andi. Ibu tahu kan, satu-satunya sahabatku hanya Hana. Dan ia sekarang sedang liburan dengan keluarganya saat ini." Mari mengancingkan jaketnya. "Memangnya ada apa dengan keluarga Zeppo, Bu?" "Tidak ada apa-apa. Ibu kan tadi cuma bertanya. Kalau begitu, hati-hati di jalan ya." Ia merapikan lipatan tangan jaket putrinya sebelum memeluknya sekilas. "Kabari ibu kalau sudah sampai." Mari merasa ada alasan lain dari pertanyaan ibunya tadi, tapi ia tidak bisa memikirkannya sekarang, karena Andi sudah memanggilnya dari ruangan tamu. Hari ini Marissa, atau yang lebih akrab dipanggil Mari, akan ikut Andi pacarnya untuk menyambut malam tahun baru di sebuah danau di daerah Green Hills bersama teman-teman kekasihnya itu. Mereka telah menyewa sebuah villa tak jauh dari tempat pesta kembang api. Gadis berambut coklat panjang itu menyapa Dennis yang duduk di jok belakang bersama Cecilia, pacar barunya. Sementara di mobil lain ada Melanie Zeppo, orang yang barusan ditanyakan oleh Ibu Mari. Ia bersama pacarnya Roland dan Anggi dengan pacar barunya Eric. Mari tidak yakin liburan mereka kali ini akan menyenangkan seperti dulu, karena salah seorang teman Andi, Jessica, baru saja meninggal bunuh diri. Dan Dennis pun putus dari Anggi yang pastinya akan terasa sangat canggung karena mereka sama-sama mengajak pacar baru masing-masing untuk liburan. Sedangkan Billy yang paling tampan dari teman-teman lainnya sudah pindah kuliah ke Sun Beach City menyusul Lana. Jody yang berkuliah di kampus yang berbeda dengan mereka sekarang sudah sibuk dengan teman-teman barunya. 3 jam kemudian, mereka telah sampai di Danau Kaca dan sedang membongkar barang bawaan mereka di kamar masing-masing. Villa yang mereka sewa berdiri menghadap Danau Kaca yang indah. Di seberang jalan terdapat deretan pertokoan dan dermaga. Terdapat semacam lapangan di pinggir danau dekat deretan pertokoan, dan di sana sudah ada beberapa orang yang kelihatannya melakukan persiapan untuk pesta kembang api nanti malam. Mari menaruh tasnya di atas ranjang lalu membuka pintu geser kaca dan keluar ke balkon. Danau kaca yang jernih menyapa pandangannya dengan ramah. "Sayang, kau sedang apa?" Andi muncul lalu memeluknya dari belakang. Mari memutar tubuhnya. "Bagaimana perasaanmu?" Kekasihnya itu sempat mengalami depresi setelah menemukan tubuh temannya yang bunuh diri. Ia tidak bisa tidur nyenyak lagi sejak saat itu. Mari menyentuh bayangan hitam di bawah matanya. "Aku baik-baik saja," katanya. Kau tahu, kau sebenarnya bisa mengalihkan perhatianku." Lalu ia mencium gadis itu. Ciuman mereka berubah menjadi liar dengan sangat cepat. Andi berjalan mundur memasuki kamar tanpa melepas ciumannya. Mari mendorong kekasihnya itu ke atas ranjang. "Ow, what the?" Andi bangkit sambil menggosok-gosok punggungnya.
Ada apa? Mari melihatnya meraba kasur lalu mengeluarkan sebuah boneka dari balik bed cover. Sialan! Andi mengumpat lalu melemparkan boneka itu ke sudut kamar. Loh, kok bisa ada boneka di sini? Mari berjalan ke sudut kamar dan memungut boneka itu. Boneka kecil itu memakai gaun dongker dengan renda putih dan kelihatan cukup manis dengan rambut coklatnya. Aku tidak peduli, yang jelas ia telah berhasil merusak moodku. Andi berjalan mendekati Mari. Selamat Anda menang. Ia mengguncang boneka yang dipegang Mari, lalu keluar dari kamar. Kau mau kemana? Mencari minuman. Mari tertawa kecil melihat kegusaran Andi. Malam harinya. Jadi, bagaimana keadaan Pak Edgar? Apa ada kemajuan? Tanya Andi pada Melanie dan Anggi yang sebelumnya telah membesuknya. Mereka sedang makan malam di salah satu restoran terbuka di pinggir danau. Belum ada perubahan. Melanie menghembuskan nafas sedih. Kasihan Bibi Lucy, setelah kehilangan Jessica, sekarang suaminya pun koma karena kecelakaan. Ya, paling tidak ia senang saat melihat kami berkunjung, kata Anggi yang sekarang matanya sudah berkaca-kaca. Erik dengan sigap merangkulnya, dan Dennis seketika langsung tersedak makanannya. Selesai makan, Mari mendesak Andi untuk menemaninya ke rumah pemilik villa untuk mengembalikan boneka yang mereka temukan. Sayang, jangan merepotkan dirimu sendiri, katanya waktu mereka mulai berdesakan untuk keluar dari restoran. Pinggiran danau itu secara ajaib telah menjadi ramai oleh para pengunjung yang ingin menikmati pesta kembang api. Kedua bahu jalan juga terisi deretan mobil yang parkir. Tapi aku yakin anak pemilik villa itu tidak akan bisa tidur malam ini karena menghilangkan bonekanya, kata Mari. Ayolah sayang. Mereka pun berpisah dari teman-teman lainnya dan menuju rumah pemilik villa yang tak jauh dari tempat acara. Bahkan mobil-mobil terparkir menutupi jalan masuk ke rumahnya. Mereka beruntung karena Pak Tobi, sang pemilik villa, keluar dari balik mobil yang menghalangi jalan masuknya. Mari langsung mengeluarkan boneka itu dari tas dan menyerahkannya pada Tobi. Apa? Saya tidak punya anak? Katanya tertawa gugup. Mungkin boneka itu milik penyewa sebelumnya yang tertinggal. Oh, begitu. Jadi, Andi langsung memotong perkataan Mari. Kalau begitu, kita simpan saja di villa, usul Andi dengan nada tidak sabaran. Kalau mau, simpan saja. Tobi menimpali. Maaf, tapi saya harus permisi dulu. Ada yang harus saya urus. Mereka mengangguk. Apa itu artinya kamar yang kita tempati tidak dibersihkan sebelumnya? Tanya Mari begitu Tobi menjauh. Tapi Andi menarik Mari berjalan, lalu berbisik. Ada yang sedang bercinta di dalam mobil itu. Mari menoleh pada mobil yang persis di depan rumah Pak Tobi yang tampak bergoyang-goyang. Mereka terkekeh lalu kembali ke pinggir danau. Tempat itu semakin malam semakin sesak. Bahkan sekarang sudah ada polisi yang berjaga di beberapa titik. Mereka berdesak-desakan untuk pergi ke pinggir danau tempat teman-teman lainnya sedang menunggu. Hei, awas!
Seorang polisi mendorong mereka ke samping hingga Mari terjatuh. Lalu polisi itu langsung menghilang ke dalam kerumunan. Andi dengan cepat menarik kekasihnya berdiri. "Apa-apaan polisi itu?" "Au!" Andi memeriksa lengannya yang mendadak terasa perih. "Apa yang terjadi? Bagaimana kau bisa terluka?" teriak Mari panik waktu melihat lengan Andi yang tergores panjang dan darah mengalir dari sana. "Apa kalian terluka?" Polisi yang mendorong mereka tadi kembali lagi. "Kau mendorong kami!" teriak Andi marah. "Sebaiknya kalian ikut saya." Ia berbicara dengan nada mendesak hingga mereka tidak bisa membantah. Polisi itu membawa mereka ke pos polisi darurat yang telah didirikan di salah satu sudut. Sebuah mobil polisi dan mobil ambulans terparkir di sana. Mari melihat seorang remaja laki-laki sedang dirawat di bagian belakang ambulans. Lalu, tenaga medis mendekati mereka begitu melihat luka Andi. Polisi itu berkomunikasi dengan rekan polisi lainnya melalui radio di mobil polisi, sementara lengan Andi diobati tenaga medis tadi. Setelah itu, polisi tadi mendekati mereka, menarik kursi untuk duduk di seberang mereka. "Kalian mungkin tidak sadar kalau kalian baru saja selamat dari percobaan pembunuhan." "Apa?" sergah mereka bersamaan. "Waktu kalian berjalan ke arah saya sempat melihat kilatan benda tajam dalam keramaian yang dibawa oleh orang yang berjalan di belakang kalian." "Jadi tadi itu..." "Ya," potong polisi itu. "Saya mendorong kalian menyingkir karena orang itu berusaha menikam kalian. Tapi ia langsung kabur begitu sadar saya melihatnya." Mari gemetar ketakutan. Ada yang berusaha membunuh mereka. Andi memeluknya dengan sebelah tangan. Apa Anda melihat orangnya?" tanya Andi yang sekarang dicekam rasa takut. "Sayangnya pelaku menggunakan topi untuk menutupi wajahnya. Saat saya mengejar, ia dengan mudah menghilang ke dalam keramaian." Ia menggelengkan kepala tampak kecewa. "Tapi saya sudah menghubungi rekan-rekan lainnya untuk mencegat orang dengan ciri-ciri yang saya sebutkan." "Apa anak itu juga barusan diserang?" Andi menunjuk pada remaja yang sekarang duduk di pintu belakang ambulans, sikunya diperban. "Bukan," jawab tenaga medis yang sekarang membalut luka Andi. "Dia terjatuh karena berdesak-desakan." "Sebaiknya kalian tetap berada di sini." Meskipun suasana di luar sangat meriah oleh teriakan gembira dan ledakan kembang api, tapi yang mereka rasakan adalah perasaan mencekam dan cemas. Mereka melewati detik pergantian tahun baru dengan duduk di dalam pos polisi. Andi memeluk Mari yang sejak tadi diam membisu. Setelah keramaian sedikit menyusut, 2 orang polisi mengantarkan mereka kembali ke villa, dan orang asing yang mencoba menikam mereka pun lenyap tanpa jejak. Begitu mobil polisi yang mengantar Andi dan Mari berhenti, teman-teman Andi keluar menyongsong mereka dari dalam villa. "Ini polisi yang bernama Caleb Smith yang menyelamatkan mereka tadi mengulurkan sebuah kartu nama. Kalau kalian merasa melihat orang yang mencurigakan di sekitar villa, langsung saja hubungi nomor ini. Kami masih berjaga di pos sampai pagi." Oke. Terima kasih telah menyelamatkan kami."
Andi lalu membukakan pintu untuk Mari dan merangkul kekasihnya itu berjalan dengan sikap protektif. Teman-teman lainnya tampak khawatir dan ketakutan waktu Andi menceritakan kejadiannya pada mereka. "Menurutmu, siapa orangnya?" tanya Melanie pelan agar tidak mengganggu Mari yang kelihatannya sudah tertidur. Mereka sedang duduk berkumpul di lantai kamar yang ditempati Mari. "Aku tidak tahu. Aku tidak ingat kalau kami punya musuh." Andi melirik sekilas pada Mari. Ia agak syok. Ia bahkan tidak bicara apa-apa sejak dari pos polisi tadi. "Semua orang juga bakal syok setelah mengetahui mereka nyaris menjadi korban pembunuhan," kata Anggi ketakutan. "Mengerikan sekali." Ngomong-ngomong, kata Andi sambil menoleh ke arah pintu kamar. "Aku belum melihat si Tengik Dennis sejak tadi. Apa ia masih ikut pesta danau sampai pagi?" Melanie bertukar pandangan dengan Roland. Erik tersenyum samar, sementara Anggi menggigit bibirnya dengan ekspresi campuran antara kesal dan sedih. "Si Tengik itu mengacaukan acara," kata Anggi akhirnya. "Mengacaukan acara?" "Ia bertengkar dengan Anggi," jawab Melanie ragu-ragu sambil memandang Anggi. Andi langsung mengangguk mengerti. "Dan Dennis bertemu dengan Zodi di sana, lalu mengajak Cecilia untuk pergi bersama teman-teman Zodi, dan saat itu pesan darimu masuk, jadi kami putuskan untuk langsung pulang aja." "Ya betul, bahkan tas mereka juga sudah tidak ada lagi," tambah Roland. Andi tergelak sedih. Ia tahu, akhirnya perang akan pecah antara Anggi dan Dennis. Ia menggeleng muram. Liburan mereka kacau karena ada orang sinting yang berniat menikamnya dan Mari. Ditambah lagi, hubungan Dennis dan Anggi yang tidak bisa membaik bahkan sebagai teman sekalipun. Padahal mereka sengaja merencanakan liburan ini untuk sejenak melupakan kejadian pahit yang merenggut teman mereka, Jessica. "Jadi, apa rencana kita selanjutnya?" tanya Roland. "Maksudku, setelah kejadian tadi, apa kita akan tetap melanjutkan liburan?" "Ya, kurasa kita memang butuh liburan ini," desah Andi mengacak-acak rambutnya sendiri. "Tapi jika keadaan bertambah buruk atau Mari meminta untuk pulang, maka kami akan pulang." Terima kasih sudah menyimak audiobook The Doll. Silakan like dan komen audiobooknya ya kawan-kawan. Dan jangan lupa subscribe serta klik lonceng notifikasi supaya tahu jika ada audiobook baru yang kami upload.